Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prasetyo dengan NIM 21862060020. Saya dari kelas PGSD 2021C sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan atau kompetensi merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum, yaitu terbagi jadi dua. Yang pertama, syarat. Syarat harus dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, tujuan. Tujuan untuk dapat dijabarkan menjadi tujuan lainnya yang lebih spesifik dan operasional. Prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, yang akan terjadi yang pertama, satu, kurikulum menjadi tidak bermakna. Yang kedua, potensi yang dimiliki anak tidak berkembang. Dan yang ketiga, berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Aspek yang perlu diperhatikan yang pertama, efektivitas mengajar guru. Bahan ajar atau program menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum. Efektivitas bahan belajar siswa. Metodologi pembelajaran apa yang sudah direncanakan. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi memperhatikan yang pertama, dana yang terbatas yang harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata pelajaran dan bahan ajar pembelajaran yang diperlukan. Yang ketiga, tenaga di sekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Hendaknya didaya gunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini dimaksudkan bahwa perlu adanya kesinambungan khususnya pada bahan atau materi kurikulum antara jenis dan jenjang program pendidikan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama, satu, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan. Yang kedua, materi kurikulum perlu dikembangkan secara berkesinambungan mulai dari jenjang sekolah dasar sekolah,
lanjut tingkat pertama dan sekolah lanjut tingkat atas, bahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum yang dimaksudkan dengan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksanaan kurikulum di lapangan. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, kurikulum yang berisi hal-hal yang solid tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang kedua, kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, adanya kebebasan siswa dalam memilih program studi dan yang keempat, kebebasan dalam menjabarkan tujuan-tujuan dan materi pembelajaran yang sesuai serta memberi strategi dan metode yang dikembangkan. Prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi artinya kurikulum dikembangkan dengan usaha agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler serta pengalaman belajar lainnya dapat serasi, selaras, seimbang, searah, dan setujuan demi menghindari terjadinya suatu kegiatan kurikuler menghambat. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi memiliki arti bahwa dalam pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung tinggi keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Dalam setiap pelaksanaan pendidik selalu terkait dengan masalah berikut. Yang pertama, hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dan yang kedua, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.